Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Pengurus Daerah IPI Kalimantan Barat, Visio KTR Stella Ricardona, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Cabang IPI Kabupaten, yang kami hormati Ketua Panitia Musyawarah Cabang 2 IPI Cabang Kabupaten tahun 2023. Dan yang kami sayangi juga banggakan pejabat Ketua IPI Cabang Kabupaten. Alhamdulillah alamin. Syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya pada hari ini, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam acara musyawarah cabang 2 Ikatan Federasi Indonesia cabang Kabupaten tahun 2022. Hadirin yang berbahagia, sebelum masuk ke acara selanjutnya, aku MC, saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Masuki. Ketiga, pembacaan doa. Keempat, kata sambutan dari Ketua Panitia Musyawarah Cabang 2 IPI Cabang Kabupaten tahun 2022. Kelima, kata sambutan dari Ketua Pengurus Daerah IPI Kalimantan Barat sekaligus membuka acara musyawarah cabang 2 IPI Cabang Kabupaten. Yang keenam, sidang pleno 1, sidang pleno 2, ke-8, sidang pleno ketiga, keempat, sidang pleno 4, ke-9, sidang pleno 4, 10, sidang pleno 5, pengukuhan pengurus cabang terpilih oleh Ketua Presidium. Baiklah, memasuki acara kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan Masuki. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpahnya, di sana aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Lanjutkan dengan menyanyikan Marsiki. Seperti Indonesia, bukan dunia. Cinta dengan kewajiban. Seperti Indonesia, tapi untuk bangsa kita, bubarkan seperti Indonesia. Ayo maju, tunjukkan bangsaku Indonesia. Kan jiwa raga dengan untuk bangsa dan Indonesia. Seperti Indonesia, hati untuk bangsa pada. Bubarkan semangat dan tugas mulia. Seperti Indonesia, bubarkan semangat dan tugas mulia. Dan seperti Indonesia. Ikatan seperti Indonesia, dengan dunia. Undang-undang mulai kita, dengan kewajiban kita. Dan seperti Indonesia, hati untuk bangsa kita. Obatkan semangat mulia, ikatan seperti Indonesia. Ayo maju, tunjukkan semangatmu, seperti Indonesia. Kerahkan jiwa raga dan berlambang untuk masyarakat Indonesia. Ikatan seperti Indonesia, ini untuk bangsa kita. Kurangkan semangat dan mulia, ikatan seperti Indonesia. Kurangkan semangat dan mulia, ikatan seperti Indonesia. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua IV Cabang Bapakulu. Kepada Bapak Abdul Razak kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan untuk yang beragama Islam, izinkan saya untuk memimpinnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami mengadakan acara musyawarah cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu. Berikanlah ya Allah kami kemudahan dan kelancaran berjalan dengan baik, supaya kami bisa menyelesaikan muskaf ini dengan baik juga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'aluka selamatan fid dunya.
wa barakatan fi rizqi wa barakatan al maut ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar dan hisab. Rabbana la tuzigh ba'da wa hab lana min innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdul Razak. Semoga dengan pembacaan doa tadi dapat melancarkan kegiatan kita pada hari ini. Acara berikutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Isio Bambang. Pada Bapak Isio Bambang, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua DPD ITI Kalimantan Barat, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua ITI Cabang Kapuas Hulu, yang kami cintai kawan-kawan sejawat fisioterapi Cabang Kapuas Hulu. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan kurnia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan bisa berkumpul untuk menghadiri acara musyawarah cabang kedua tahun 2022 ITI Cabang Kapuas Hulu pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan rekan-rekan sejawat dalam acara siang ini. Alhamdulillah acara musyawarah cabang kali ini dapat terlaksana berkat adanya dukungan moral maupun material dan adanya kerjasama dari semua pihak. Pada kesempatan kali ini kami sebagai panitia pelaksana akan melaporkan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, latar belakang musyawarah cabang ini merupakan forum musyawarah tertinggi Ikatan Fisioterapi Indonesia tingkat Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan wadah konsolidasi dan pembinaan seperti tertuang pada ADART Ikatan Fisioterapi bab 3 tentang kekuasaan organisasi dan pasal 10 tentang musyawarah cabang. Adapun tujuan umum adalah meningkatkan citra Ikatan Fisioterapi Kapuas Hulu melalui konsoli organisasi. Sedangkan tujuan khusus yaitu terwujudnya musyawarah cabang sesuai dengan tata kelola organisasi, terlaksananya laporan pertanggungjawaban pengurus Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu periode 2017 sampai dengan 2022. Yang ketiga, tercapainya musyawarah untuk mufakat dalam memilih pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Kapuas Hulu periode 2022 sampai dengan 2027. Peserta musyawarah cabang pada hari dihadirin oleh pengurus daerah Ikatan Fisioterapi Kalimantan Barat, pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Kapuas Hulu. Jumlah peserta yang hadir yang ini tercatat 5 orang. Baiklah, sebagai penutup kata, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman panitia dan semua pihak yang telah mendukung dan partisipasi hingga musyawarah cabang Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu kedua tahun 2022 ini dapat dilaksanakan, dan sama-sama kita berdoa mudah-mudahan acara musyawarah cabang ini berjalan lancar dan sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Isio Bambang selaku Ketua Panitia. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Pengurus Daerah ITI Kalimantan Barat sekaligus untuk memberikan arahan dan juga membuka acara musyawarah cabang 2 ITI Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Kepada Ibu Fisio Stella Rikamna, kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih. Saya mengapresiasi kemauan dari teman-teman dari cabang Kapuas Hulu untuk bisa mengadakan musyawarah cabang, walaupun anggotanya hanya 5 orang dan 1 orang akan diikuti secara online.
Memang agak sulit ya Pak Razak, tapi ternyata kita bisa Pak Razak. Jadi saya minta kepada teman-teman semua, bukan kami tidak memperbolehkan, tapi saya ingin semua cabang paham atas tujuan bimbingan musyawarah cabang ini Pak Razak. Jadi memang kita kebetulan di daerahnya jauh, jangan pula menjauhkan diri atau mengecilkan diri. Gimana pun IV di Kapuas Hulu itu ada Pak, dan diakui, karena gimana pun setiap kita ada pasien, ada apa, malah semua kenal dengan fisioterapi di Kapuas Hulu. Jadi 6 cabang, 6-6-nya harus dikenal oleh teman-teman sekalbar. Nah, itu tujuan dari pengurus daerah pada periode 2022-2027 ini Pak Razak. Ya. Memang kendala-kendala lokasi dan jumlah anggota ini memang akan menjadi masalah, tapi kalau kita kecilkan jadi kecil ya Pak ya. Saya rasa malah saya senang makin sedikit anggota berarti semuanya jadi pengurus. Terlibat semua. Iya Pak, karena kalau semua jadi pengurus berarti kan rasa memiliki terhadap organisasi profesi fisioterapi ini semakin lebih besar kalau di Kapuas Hulu ini Pak. Jadi misalnya nanti ketuanya ada, bendaharanya ada, sekretarisnya ada, bidang organisasinya ada semua, berarti kan terkelola dengan baik Pak. Gitu Pak. Jadi nanti kita di pengurus daerah kan punya cita-cita ya Pak, seperti kita sampaikan pada saat Musda kemarin Pak, masing-masing pengurus itu punya grup Pak, grup dari PD dan grup dari PC, sehingga beban itu bukan hanya milik dari ketua aja Pak, tapi dibagi beban kerjanya, masalah pendataan, masalah pembuatan surat, masalah pelaporan, semuanya koordinasinya ke PD Pak. Insya Allah kami akan awasi dan bina terus teman-teman cabang untuk 5 tahun ke depan Pak. Jadi tidak ada cabang-cabang lagi yang ketinggalan. Untuk masalah-masalah organisasi saya rasa Kapuas Hulu udah lancar sekali, dan saya senang Kapuas Hulu ini termasuk cabang mandiri karena punya wilayah sendiri dan bisa mengelola organisasinya sendiri. Bayangkan kalau memang Kapuas Hulu menginduk di Sintang seperti dulu, ya pasti bahasa kasarnya Kapuas Hulu perlu ngemis-ngemis masalah STR, masalah SKP. Nah, kalau kayak gini kan Kapuas Hulu ini berdiri di sini tuh independen. Jadi dia mau bantu anggotanya gimana caranya, itu rahasianya Kapuas Hulu. Yang penting mau siapapun asal dia lulus pendidikan D3, D4, S1 profesi, dia tetap fisioterapi, Pak. Jadi tidak ada wewenang kita sebagai pengurus untuk apa ya, untuk bilang kamu kan enggak cukup 25 SKP, enggak usah jadi fisioterapi, enggak bisa. Itulah tujuan kita di pengurus ini, untuk mempermudah teman-teman yang ternyata SKP tidak terpenuhi, Pak. Ternyata bisa, Pak. Bukan kemudian kita bilang kita menghalalkan cara. Ya kita menghalalkan cara untuk anggota kita. Ya, untuk kemudahan. Ya Pak, untuk kemudahan. Jadi makanya saya tuh tetap apresiasi kalau Kapuas Hulu berdiri sendiri. Jadi apapun caranya bisa kita usahakan. Jadi apapun masalahnya bisa kita sederhanakan. Jadi tidak perlu orang tahu dapurnya kita ya Pak ya. Ya. Nah, ini juga menjadi PR untuk cabang-cabang besar seperti Pontianak, Singkawang, dan Sanggau. Itu kan nanti kan mereka juga harus pecah Pak. Pecah seperti Kapuas Hulu. Berapapun anggotanya dia harus pecah supaya mereka mandiri dan bisa menentukan arah organisasinya, tidak ngekor lagi kan Pak. Ya. Ya, jadi oke Mbak Siwi gini-gini. Berarti udah bagus lah, berarti ya berdiri sendiri. Jadi biar Mbak Siwi nanti bisa berbagi. Tenang Mbak Siwi, nanti alhamdulillah 6 anggota, 6-6-nya pengurus pasti Mbak Siwi, karena pengurus itu jumlahnya 9 orang, 10 orang malahan. Jadi ini 6-6-nya pasti pengurus. Oke. Saya rasa saya tidak perlu berlama-lama lagi, kita bisa segera mulai. Oleh karena itu saya ucapkan selamat bermusyawarah cabang. Dengan ini musyawarah cabang IV cabang Kapuas Hulu saya nyatakan dibuka.
Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung memasuki acara berikutnya, yaitu sidang pleno 1. Pada Ketua Panitia Musyawarah Cabang di Kapas Hulu, Bapak Susilo Bambang, saya persilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pembawa acara, yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah di Kalimantan Barat, yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Pengurus Cabang ISTI Kapas Hulu, yang saya cintai seluruh anggota ISTI Cabang Kapas Hulu. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang ini saya akan membacakan surat keputusan tentang tata tertib. Penetapan Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapas Hulu nomor 03/TAP/Muscap 2/11/2022 tentang tata tertib dan agenda Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapas Hulu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu menimbang bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu perlu adanya tata tertib dan agenda Musyawarah Cabang yang disahkan dalam keputusan Musyawarah Cabang. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia, 2. Program kerja IFI Daerah Kalimantan Barat tahun 2022, 3. Program kerja IFI Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Perhatikan sidang pleno Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia. Sebelum memutuskan, saya akan membacakan tata tertib Musyawarah Cabang. Keputusan Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu nomor 02/KEP/Muscap 2/12/2022 tentang tata tertib Musyawarah Cabang berdasarkan ADART Ikatan Fisioterapi Indonesia bab 3 pasal 10. Pertama, Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh pengurus cabang bersama panitia pelaksana yang dibentuk oleh pengurus cabang. 2. Panitia pelaksana Musyawarah Cabang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Cabang. 3. Musyawarah Cabang dihadiri oleh pengurus cabang, anggota cabang, peninjau, dan undangan pengurus cabang. 4. Musyawarah Cabang sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota biasa yang ada. 5. Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi, maka Musyawarah Cabang ditunda selambat-lambatnya 1 kali 24 jam. Dan setelah itu, Musyawarah Cabang dianggap sah dengan jumlah anggota yang hadir. Anggota biasa 6. Anggota biasa mempunyai hak berbicara dan hak suara. Peninjau mempunyai hak bicara. 7. Sidang pengesahan quorum, sidang pengesahan tata tertib, sidang pengesahan agenda, dan sidang pemilihan presidium dipimpin oleh Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang. 8. Musyawarah Cabang dipimpin oleh presidium yang dipilih dari dan oleh peserta dalam sidang pleno yang diadakan untuk pemilihan presidium. 9. Apabila laporan pertanggungjawaban pengurus cabang selesai, maka pengurus cabang yang bersangkutan dinyatakan demisioner setelah mendapatkan penilaian oleh musyawarah cabang. Dan selanjutnya, pengurus cabang demisioner tersebut berstatus sebagai anggota biasa dan mempunyai hak suara. 10. Banyaknya suara anggota adalah 1 suara. Apakah sah? Sah. Sah. Oke, jika dianggap sah, saya akan membacakan penetapan. Memutuskan 1. Tata tertib dan agenda acara Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Putus Subau pada tanggal 3 Desember 2022, Ketua Panitia Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu, Muh Bambang Agus Haryanto, STR. Kemudian saya
saya akan lanjut dengan membaca surat keputusan tentang forum. Penetapan Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu nomor 02 Tab Muscap 2 12/2022 tentang quorum dan jumlah suara Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu menimbang 1. Bahwa Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota yang ada di wilayah Kapuas Hulu, atau bila mana quorum tidak tercapai maka musyawarah cabang dianggap sah setelah sidang ditunda paling lama 24 jam. 2. Jumlah suara dalam musyawarah cabang berdasarkan anggota dalam cabang. Mengingat 1. Ketetapan Kongres Luar Biasa Fisioterapi nomor 001/KLB/TAP/8/2022 tanggal 17 Agustus 2022 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia. 2. Program kerja IFI Daerah Kalimantan Barat tahun anggaran 2022. 3. Program kerja IFI Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Perhatikan 1. Laporan panitia pelaksana dan peserta musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu. 2. Sidang pleno musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Jumlah peserta yang hadir pada hari ini berdasarkan absensi dan dihitung dari panitia berjumlah 6 orang. Apakah sah jumlah yang disebutkan ini? Jika dianggap sah, saya akan membaca surat keputusan. Sah. Memutuskan 1. Forum peserta musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu telah tercapai dengan jumlah anggota pada cabang tersebut yang hadir dan mengikuti musyawarah cabang sebanyak 6 orang. 5 orang hadir secara luring, 1 orang secara daring. 2. Musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Kapuas Hulu sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan tata tertib dan agenda yang diputuskan. 3. Peserta lain yang hadir setelah keputusan ini ditetapkan tetap diperkenankan mengikuti musyawarah cabang setelah melapor kepada pemimpin sidang dan diumumkan ke peserta musyawarah cabang namun tidak memiliki hak suara. 4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Putusibau pada tanggal 3 Desember 2022. Ketua Panitia Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu, Muh Bambang Agus Haryanto, STR, FTR. Kena pilek ini ya. Penuh ini panitia. Kena batuk pilek demam. Minum bang, minum. Minum. Kemudian saya akan lanjut dengan membacakan surat keputusan tentang penentuan presidium. Keputusan Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu nomor 04/TAP/Muscap 2/2012/2022 tentang Presidium Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu menimbang 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu perlu dipilih dan dibentuk sebagai pimpinan musyawarah cabang yang diputus dalam musyawarah cabang. 2. Presidium dipilih dari dan oleh peserta musyawarah cabang merupakan anggota Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia. 2. Program kerja
IFI Daerah Kalimantan Barat tahun anggaran 2022. 3. Program kerja IFI Cabang Kapuas Hulu tahun anggaran 2022. Memperhatikan sidang pleno musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu tahun 2022 tentang pemilihan presidium. Sebelum memutuskan, semua anggota berjumlah 6 orang, termasuk saya sebagai ketua panitia. Sedangkan kalau dipilih 3 presidium, kita kehilangan 3 hak untuk dipilih Sedangkan kita semuanya punya hak untuk dipilih. Agar semua mempunyai hak, maka kita meminta bantuan dari pengurus daerah. Apakah setuju? Anggota setuju. Yuk. Izin Ibu Ketua Pimpinan Ya. Daerah Kalimantan Barat, kami melaporkan bahwa jumlah anggota yang hadir berjumlah 6 orang. Jika 3 orang kami tunjuk sebagai presidium, sedangkan kami ingin semua anggota punya hak untuk dipilih, apakah Ibu Ketua Pimpinan Daerah berkenan untuk memutus perwakilan dari pengurus daerah untuk menjadi presidium di Muscap kami? Baik. Oke, karena memang jumlah anggotanya kurang dari 10, ini kan berdasarkan ADART sebelumnya kan memang 5 anggota itu kan bisa menjadi 1 cabang. Sedangkan kemarin kongres terakhir itu anggota harus 10. Tapi kan cabang yang udah berdiri kan tidak bisa difusikan lagi kembali ke cabang yang lama. Jadi siang ini saya dibantu dengan bidang-bidang ini, ada bidang Infokom, bidang organisasi, sekretariat, dan bidang standarisasi pelayanan dan bendahara ini. Kami berlima. Jadi saya akan tunjuk ke bidang Infokom, Visio Umi Husna, bidang organisasi, Visio Mega, dan sekretariat Visio Ira sebagai presidium pada hari ini. Saya akan menyebutkan nama dan gelar. Boleh dicatat Ketua Panitia? Boleh. Karena Ketua Panitia akan membacakan SK-nya. Ketua Panitia boleh duduk biar tidak pegel. Ini kayak di PCC nih kalau berdiri kita nih. Oke, 1. 1 Umi Husna AM Davis. Husna AM Davis. 2 FTR Mega Yusia. Yusia. YUSYA. Mega Yusia. Yang ketiga FTR Ira Andriani. Andriani ya, Kak? Ya, saya menyerahkan 3 nama. Nanti Ketua Panitia boleh menanyakan kesanggupannya dari 3 kepala bidang kami ini. Oke, acara saya kembalikan ke Ketua Panitia. Jika sudah ada 3 presidium, ada 3 nama presidium, baiklah kita telah mendapatkan 3 nama presidium yang telah kita putuskan. Saya ingin bertanya kepada presidium, apakah sekiranya dari yang pertama Umi Husna AM Davis, yang kedua FTR Mega Yusia, yang ketiga FTR Ira Andriani, apakah berkenan menjadi presidium? Bersedia. Ya. Baiklah, kita telah mendapatkan 3 presidium yang telah bersama kita putuskan. Saya lanjut membaca surat ketetapan. Memutuskan 1.
orang, tuliskan 1 orang presidium pimpinan musyawarah. Putuskan 3 orang presidium sebagai pimpinan musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu, yaitu yang pertama Fisio Umi Husna AMD Fis, yang kedua Fisio FTR Mega Yusia, yang ketiga Fisio FTR Ira Andriani. 2, putus ini berlaku sejak ditetapkan di Putus Sibau pada tanggal 3 Desember 2022. Ketua Panitia Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu, Muh Bambang Agus Haryanto, STR. Saya berharap semoga para presidium bisa membawa sidang pleno musyawarah Cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu bisa berjalan lancar. Selanjutnya saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih Bapak Ketua Panitia. Untuk ketiga presidium dipersilahkan untuk bersepakat menentukan ketua, sekretaris, dan juga notulen. Saya berikan waktu untuk rapat bertiga. Acara selanjutnya akan saya serahkan kepada presidium. Terima kasih. Saya mewakili dari presidium. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Terima kasih. Saya mewakili dari presidium sudah memutuskan untuk ketua itu adalah saya sendiri, FTR Ira Andriani. Kemudian untuk sekretaris yaitu ada FTR Mega Yusia, dan untuk notulen adalah Umi Husna AMD Fis. Gimana untuk Fisio Mega dan Fisio Umi? Sepakat. Bisa lanjut? Lanjutkan. Oke. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya langsung membacakan untuk surat keputusan tentang laporan pertanggungjawaban pengurus IFI Cabang Kapuas Hulu periode 2017-2022. Keputusan Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022 nomor 05-Kep/Muscap 2/12 Romawi /2022 tentang laporan pertanggungjawaban pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022 menimbang 1. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan pengurus cabang Kapuas Hulu periode 2017-2022, maka perlu melaporkan pertanggungjawaban Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. 2. Bahwa laporan pertanggungjawaban tersebut perlu dinilai oleh peserta Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Mengingat 1. Ketetapan Kongres Luar Biasa Fisioterapi Indonesia nomor 001/TAP/2022 tanggal 17 Agustus 2022
tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia. 2. Program kerja IV Daerah Kalimantan Barat tahun anggaran 2022. 3. Program kerja IV Cabang Kapuas Hulu tahun anggaran 2022. Memperhatikan 1. Pandangan umum dan penilaian musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. 2. Sidang pleno musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Sebelum saya lanjut, saya mempersilakan untuk Ketua Pengurus IV Cabang Kapuas Hulu periode 2017-2022 untuk maju untuk membacakan LPJ Pengurus Cabang IV Cabang Kapuas Hulu. Pada pengurus lama, silahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pengurus Ikatan Fisioterapi Daerah Kalimantan Barat beserta anggotanya, yang terhormat para pengurus Ikatan Fisioterapi Cabang Kapuas Hulu. Di sini saya akan membacakan laporan pertanggungjawaban selama masa periode kepengurusan 2017 sampai dengan 2022. Yang pertama kita bagian A umum. Pertama kita mengucapkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat bersama-sama mengikuti musyawarah cabang dengan sehat walafiat, bahwa pelaksanaan musyawarah cabang sebagai tanda untuk mengakhiri masa jabatan pengurus Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu periode 2017 sampai dengan 2022. Oleh karena itu, perlu dibuat laporan pertanggungjawaban pengurus pada anggota. Di samping itu, musyawarah cabang dilaksanakan sebagai manifestasi dari anggaran dasar IP bab 8 pasal 10 dan anggaran rumah tangga IP bab 3 pasal 10. B. Maksud dan tujuan. 1. Maksud. Laporan ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan kewajiban pengurus dalam memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas yang telah diberikan sebagaimana dalam forum musyawarah cabang sebelumnya. 2. Tujuan. Laporan pertanggungjawaban ini bertujuan sebagai bahan evaluasi dan kajian atas pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan, sehingga dapat dilakukan penyempurnaan tugas-tugas di periode yang akan datang. 3. Ruang lingkup. Ruang lingkup laporan ini meliputi pelaksanaan tugas pada bidang-bidang meliputi 1. Organisasi, 2. Keanggotaan, 3. Kegiatan, dan 4. Keuangan. Tata cara urutan atau sistematika laporan. Bab 1 pendahuluan, yaitu bab 2 kegiatan, bab 3 kesimpulan, bab 4 saran, dan bab 5 penutup. Demikian lampiran merupakan bagian yang terpisah dari laporan pertanggungjawaban ini. Untuk organisasi, bab 2, salah kegiatan organisasi. 1. Pengurusan. Berdasarkan surat keputusan PPIP nomor 708 garis miring Kep garis miring PP garis strip IP garis miring
11/2017 kami sampaikan susunan kepengurusan IP cabang Kapuas Hulu sebagai berikut. Pertama, ketua sebagai pengurus yaitu saya sendiri Abdul Rajak AMF. Wakil ketua Ika Manunggal Puspita Siwi SST FT. Sekretaris 1 Inge Ipung Marsela AMD FTR. Bendahara 1 Prilia Dindi AMD HIS. Bidang ilmiah Saudari Dayang Rahmawati SST FT, dan bidang humas dan hukum Saudara Dedi Susanto SST FT. Sedangkan verifikator 1 yaitu Saudari Ika Manunggal Puspita Siwi SST FT. 2. Gambaran umum organisasi. IP cabang Kapuas Hulu terbentuk di tahun 2017 berdasarkan musyawarah daerah Kalimantan Barat dengan awal anggota 7 orang. Sampai akhir periode ini anggota bertambah menjadi 11 orang. Adapun anggota yang aktif dan yang tidak aktif secara administrasi. Anggota yang aktif dilihat dari keaktifan membayar iuran dan aktifan dari STR. Sedangkan anggota yang tidak aktif tidak membayar iuran setiap tahun, tapi dari pihak organisasi belum mengeluarkan sanksi. B. Keanggotaan. 1. Anggota awal sesuai dengan data yang diperoleh dari data IP pada tahun 2017 sampai dengan 2022 sebagai berikut. Pertama, keanggotaan. Anggota biasa 7 orang jumlahnya, kemudian anggota luar biasa 0, anggota kehormatan 0. Anggota biasa adalah WNI yang mempunyai ijazah berpendidikan fisioterapi minimal diploma 3, lulusan dalam atau luar negeri yang sah dan diakui oleh pemerintah Republik Indonesia. 2. Anggota luar biasa adalah warga negara asing yang melakukan pelayanan fisioterapi di Indonesia atas izin pemerintah Republik Indonesia. 3. Anggota kehormatan Ikatan Fisioterapi Indonesia adalah mereka yang ditetapkan oleh Ikatan Fisioterapi Indonesia sebagai anggota kehormatan atas dasar jasa-jasa terhadap perkembangan fisioterapi. 2. Anggota baru. Penambahan anggota baru selama kepengurusan. Pertama, tahun 2018 jumlah anggota 2 orang. 2019 1 orang, 2020 0, 2021 2 orang. Jadi jumlahnya ada 5 orang total. Ini yang untuk anggota baru. Untuk yang poin ketiga, anggota mutasi dari cabang lain. Yang pertama, 1 Kurnia Aprianti AMF asal cabang Kabupaten Pontianak. Yang kedua, Ana Ilmanian N STR FTR asal cabang Pontianak. Yang ketiga, Rahario Wisnu Septianto AMD FT cabang Malang asalnya. Kemudian Muh Bambang Agus Haryanto STR FTR asal cabang Sintang. Kemudian Ibu Endang Listiani AMF cabang Pati. 4. Anggota yang mutasi ke cabang lain. Pertama, nama Stefanus Gunardi AMD PIS. Tujuannya adalah cabang Tarakan. Yang kedua, Rahario Wisnu Septianto AMD FT. Cabang tujuannya cabang Pontianak. Ini yang mutasi. Kemudian yang kelima, anggota yang meninggal dunia sementara alhamdulillah tidak ada, belum ada. Keenam, strata pendidikan anggota. Pertama, D3 ada jumlah 5 orang, D4 5 orang, profesi untuk sementara belum ada. Jadi total 10. Kemudian untuk anggota akhir kepengurusan, anggotanya tetap 10 anggota biasa. Anggota luar biasa tidak ada, anggota kehormatan kosong. Kemudian untuk C, kegiatan. Selama periode kepengurusan IP cabang Kapuas Hulu 2017-2022, adapun kegiatan yang dilaksanakan tidak ada, mohon maaf lahir dan batin. D, administrasi. Untuk IP cabang telah mengeluarkan surat dan
mengeluar surat dan menerima surat masuk sebagai berikut. Jenis surat masuk ada jumlah 10, surat keluar ada 9. Surat putusan kosong. Jadi jumlah total surat masuk dan surat keluar yaitu 19. Keuangan dan inventarisasi. Dalam menjalankan tugasnya, pengurus didukung dana yang berasal dari pertama, iuran wajib anggota, dan yang kedua, sumber keuangan lainnya yang belum ada. Ketiga, kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa IP Cabang Kapuas Hulu perlu meningkatkan peran aktif kepada masyarakat baik secara promotif maupun preventif. Kemudian untuk bab 4 saran, meningkatkan komunikasi bersama anggota yang di luar lingkup rumah sakit. Bab kelima penutup, demikian laporan pertanggungjawaban pengurus IP Cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu yang disampaikan dalam musyawarah cabang ini untuk dapat dinilai, dievaluasi, serta disempurnakan lagi. Kami menyadari bahwa apa yang dilakukan ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Namun demikian, sebagai manusia biasa tak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini izinkanlah kami atas nama pengurus memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, dengan harapan segala kekurangan itu dapat diperbaiki dan ditingkatkan lagi guna kemajuan bersama. Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu jalannya kegiatan organisasi Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu, dengan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam dan salam warahmatullahi sejahtera. wabarakatuh. Demikian laporan Untuk pertanggungjawaban dari Ketua Pengurus Cabang Ikatan Fisioterapi Kapuas Hulu periode 2017-2022. baik, terima kasih. Kembali kami kembalikan lagi ke presidium. Terima kasih. Terima kasih Bapak sudah bersedia membacakan laporan pertanggungjawaban. Di mana untuk anggota apakah bisa diterima atau ada sanggahan? Laporan pertanggungjawaban ketua diterima. Bisa diterima. Oke, berarti sah ya untuk LPJ-nya. Saya lanjutkan untuk membacakan surat keputusannya. Sudah. Oke, saya lanjut. Ya. Ya, silakan. Memutuskan, menetapkan, 1. Menerima laporan pertanggungjawaban pengurus Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu periode 2017-2022. 2. Dengan penyampaian dan pembahasan laporan pertanggungjawaban tersebut, maka pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu periode 2017-2022 dinyatakan demisioner. 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kapuas Hulu pada tanggal 3 Desember 2022. Presidium Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Ketua FTR Ira Andriani, Sekretaris FTR Mega Yusya, Notulen Umi Husna AM Davis. Untuk agenda selanjutnya, kita masuk ke penentuan bakal calon ketua dan wakil ketua. Berapa? Bilang.
Keputusan Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022 nomor 06/Kep/Muscap 2/11/Romawi/2022 tentang kriteria calon ketua dan wakil ketua dan tata cara pemilihan musyawarah cabang kedua Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2002 menimbang bahwa untuk menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022 perlu adanya kriteria calon ketua dan wakil ketua. Tata cara Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Mengingat 1. Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia nomor 708/Kep/PPIV/11 Romawi/2017 tanggal 28 November 2017 tentang Pengurus Cabang IV Cabang Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. 2. Ketetapan Kongres Luar Biasa Fisioterapi Indonesia nomor 001/TAP/KLB/8 Romawi/2022 tanggal 17 Agustus 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia. 3. Program Kerja IV Daerah Kalimantan Barat tahun anggaran 2022. 3. Program Kerja IV Cabang Kapuas Hulu tahun anggaran 2022. Memperhatikan Sidang Pleno Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Ini akan saya bacakan lampiran tentang kriteria calon ketua dan wakil ketua dan tata cara pemilihan musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Pontianak tahun 2022. A. Kriteria calon ketua atau wakil ketua pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia. 1. Warga negara Indonesia. 2. Anggota biasa Perkumpulan Fisioterapi Indonesia dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau sudah terregistrasi. 3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 4. Sehat jasmani dan rohani. 5. Berpengalaman sebagai pengurus cabang. 6. Mampu bekerja secara tim. 7. Mempunyai reputasi baik, jujur, adil, dan berwawasan. 8. Mampu berkomunikasi secara efektif. 9. Memiliki kemampuan manajemen dan berjiwa kepemimpinan. 10. Patuh terhadap ADART Ikatan Fisioterapi Indonesia. 11. Memiliki sifat moderat dan keterbukaan. 12. Patuh pada kode etik profesi. 13. Tidak pernah atau sedang terlibat pidana. B. Tata cara pemilihan. Pemilihan ketua dan wakil ketua dilakukan pada sidang pleno musyawarah cabang dan dilakukan dalam beberapa tahapan pemilihan sebagai berikut. 1. Tahap pencalonan. A. Anggota cabang mengajukan nama pasangan bakal calon ketua dan wakil ketua secara tertulis ke presidium. B. Presidium mencatat dan mengesahkan bakal calon ketua dan wakil ketua. 2. Tahap verifikasi. A.
Presidium melakukan verifikasi nama-nama bakal calon yang terdaftar. B. Calon dinyatakan sah apabila telah diperiksa syarat pencalonannya oleh Presidium, tidak sedang terlibat kasus etika, moral, dan hukum. C. Menyatakan kesanggupan menjadi ketua dan wakil ketua cabang. 3. Tahap pemilihan. A. Tahap 1. Apabila setelah dilakukan verifikasi, hanya didapatkan satu pasang nama calon yang memenuhi syarat, maka pasangan bakal calon langsung ditetapkan sebagai calon terpilih. B. Tahap 2. Apabila setelah dilakukan verifikasi didapatkan dua pasangan calon atau lebih, maka dilakukan pemilihan tahap kedua, sehingga salah seorang calon mendapatkan dukungan suara sekurang-kurangnya setengah jumlah suara sah ditambah 1. C. Pada pemilihan tahap kedua, calon yang mendapatkan dukungan suara lebih dari setengah jumlah suara sah ditetapkan sebagai ketua dan wakil ketua. D. Setiap tahap pemilihan dilakukan secara bebas dan rahasia oleh anggota cabang yang mempunyai hak suara. Memutuskan. Menetapkan. 1. Kriteria calon ketua atau wakil ketua pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 2. Tata cara pemilihan pada musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini. 3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kapuas Hulu pada tanggal 3 Desember 2022. Presidium Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Ketua FTR Ira Andriani, Sekretaris FTR Mega Yusya, Natulen Umi Husna EM Davis. Selanjutnya ini masuk ke inti sidang pleno, yaitu pemilihan bakal calon ketua dan wakil ketua. Dari anggota apakah sudah ada calon ketuanya? Apakah sudah ada? Atau masih mau dipilih? Interupsi Bu Ketua. Ya. Ini nanti teman-teman silakan menghubungi sekretaris presidium, yaitu Mbak Umi Husna. Nomor beliau akan disebar di chat. Nanti silahkan kirimkan nama bakal calon ketua dan wakil ketua di WhatsApp-nya Mbak Umi Husna pribadi. Satu orang satu nama bakal calon. Oke, apakah sudah paham untuk penjelasan dari Saudara Mega? Atau bisa diulang lagi? Oh, tes, kedengaran Mbak Ira? Siap. Oh ya. Kedengaran. Jadi bagi teman-teman silahkan mengirimkan secara personal nama bakal calon ke WhatsApp Sekretaris Presidium, yaitu Mbak Umi Husna. Nomornya ada di chat 0856 4214 1912. Satu orang, satu nama bakal calon. Mohon dilakukan secara personal, tanpa melihat kanan kiri, secara hati nurani.
Apakah ada kesulitan untuk teman-teman cabang Kapuas Hulu? Silakan Bu Ketua. Oke, sebelumnya ada masukan dari saya. Ini kan setiap anggota mempunyai hak suara untuk memilih ketua dan wakil ketua. Nah, tapi kita kembalikan lagi kepada anggota, boleh saja memilih ketuanya atau ditambah dengan wakil ketua. Nah, intinya bisa juga dua nama atau satu aja yang jadi ketua aja. Oke, saya tunggu untuk ini WA-nya. Interupsi Ibu Ketua. Mungkin Ya, Mbak diserahkan Mega. ke quorum dulu. Ya. Apakah setuju untuk satu nama atau dua nama? Jadi nanti yang ngirimnya itu sama gitu. Nggak ada yang satu, ada yang dua. Difikskan, disepakati dulu keenam anggota ini ingin satu nama atau dua nama. Oke, gimana dari anggota? Mau satu nama dulu atau langsung dua nama jadi ketua dan wakil ketua? Kesepakatan bersama aja. Dari Pak Abdul Razak, nanti kompak kalau mungkin Bapak Abdul Razak mau bicara, masih off itu di-unmute, mic-nya Bapak. Pak. Di-unmute dulu Pak. Ya, gimana Bapak? Satu orang ya. Kalau ini satu orang dia langsung menunjukkan, karena itu secara kolektif bisa enggak untuk ketua dan wakil ketua. Jadi enggak ada ngirim satu persatu gitu. Bisa enggak? Sekaligus. Langsung kompak kan nih Pak? Ya. Kompak, jadi semua satu suara gitu. Langsung satu suara kayak ini Pak. Enggak ada perbedaan suara kayak ini Pak. Calon tunggal kah Pak? Nggak ada pilihan lain, nggak ada. Cuma itulah dua suara. Oh, iya. Bisa nggak kira-kira? Jadi karena kalau WA pun sama juga suara, itu semua juga orang dipilih WA masing-masing kan sama juga. Baik Pak, baik. Izin masuk Bu Ketua. Ibu Ketua Presidium izin masuk. Ya, Dulu, silakan pikirkan sekali lagi. Ini satu anggota memiliki satu hak suara. Jika ada perbedaan, bisa kami fasilitasi sekarang. Silakan kirim pesan ke Ibu Pendeta, tapi tetap saya sarankan untuk mengirimkan, meskipun satu suara, tolong tetap kirimkan WA ke sekretaris, karena ini sifatnya satu orang memiliki hak satu suara. Meskipun sudah sepakat, kami ingin ada privasi antar satu orang, satu hak suara satu orang gitu Pak, biar lebih privasi ya Pak. Meskipun sudah sepakat, biar lebih teratur, mohon kirimkan sekali lagi. Oke. Jika sudah memang sama, nanti kita akan putuskan bersama seperti itu Pak. Tapi tolong dijaga kerahasiaannya, masing-masing orang jangan sampai kelihatan. Untuk mengetik ke Mbak Umi Husna, kami berikan waktu, silahkan. WA dia langsung sini kah? Gimana? Ini nomor WA-nya bisa dilihat di chat Bapak. Mana? Atau kalau mau lewat Zoom nih ada nih Pak, tapi diubah dulu.
ke direct message ke DM intinya. Mbak Umi. Nah, Di chat Zoom pun ada Bapak untuk nomor WA-nya. Nah, ini untuk nomornya Bapak. Nanti bisa dikirimkan nomor 0856 4214 1912. 0856 42 4214 14 19 12. 1912. 0856 Oh, udah. 4214 1912. Udah ngirim nama. Izin sebentar, mungkin ada perwakilan dari PCK Puas Hulu untuk menghubungi Bu Endang. Bisa lewat WA nanti biar ada suara dari Bu Endang. Ya, nanti kita anukan Bu Endang deh. Kalau mudah-mudahan lah sinyalnya bagus, Mbak. WA. Apa ngetik tahu itu salah. Apakah sudah mengirimkan semua? Bentar ya, saya tanya Mbak Umi dulu. Mbak Umi, apakah sudah lengkap untuk jumlah anggota dan jumlah WA yang masuk? Dicek dulu Mbak Umi, saya kasih waktu dulu Mbak Umi. Apa nama Bang? Bang. Hah? Agus Haryanto now deh. Anto anu ini ya. ST. Oh, SSTFT kan? Hah? Hah? STR, FTR. Nah, Oke, untuk sementara ini masih 3 yang baru masuk. Bu Endang coba kita WA dulu. Bu Endang kalau udah kah? Nah, tolong untuk
Bapak Ketua, Bu Endang bisa di WA dulu. Soal sinyal nggak jelek, Mbak ya. Bisa nyambung. Bisa ya, ke sekolah. Ya, kembali. Oh, Lagi. Oke. Oh ya. ayo, mantap. Saat ini saya masuk sudah ada suara. Jadi dari 6 anggota baru 5 suara. Untuk anggota yang belum akan saya kasih waktu. Saya hitung sampai 3 kali nanti. Tapi ini hitungan pertama saya kasih jeda 1 menit. Nanti kalau udah 3 kali belum ada WA yang masuk, maka nanti akan kami anggap absen. Ya, saya mulai ini untuk 1 menit pertama. Sayang banget. Woi, kirim lah. Astagfirullah. Nah, tetap sekalian aja bisa lah. Tetap. Ini udah ngirim.
Satu suara, satu orang tuh. Udah kelihatan. Kalau Bapak nggak bisa ngomong. No, no. Siwi, ya cepat. Masuk 2 menit. 1 menit ke Satu lagi belum, Pak. satu suara. Nah, Iya. baru mau mengirim. Wenang WA lancar. Oh, ya kalau WA lancar ya. Saya nggak tahu lagi dia Zoom bisa nggak? Bisa. Ada yang nggak aku nggak. Tapi ini tidak bisa, bedanya nggak bisa. Berarti itu aplikasi yang udah nggak perlu. Ya nggak. Memang ada jenis gitu. Mantau nana, ya. Itu semuanya nggak lupa. Tapi dia RAM-nya berarti ya. Iya. Hah? Ya. Wah, itulah pinjil, kau pinjil. Oh, apa adalah pinjil yang apalah yang kita kan ada kegiatan. Halo, Mama. Iya, 3 menit, 1 menit terakhir. Udah masuk, Mbak? Nah. Belum, Pak, masih kurang 1, masih 5. Belum masuk ya? Satu lagi sedikit. Izin Bu Ketua Presidium, suara sudah masuk Bu Ketua, menginfokan. Oke, sudah lengkap. Udah. Sudah. Ya apa? Nah, berikut saya tampilkan bisa dilihat untuk 6 suara. Di suara pertama memilih ketua Siwi, wakil ketua Bambang. Suara kedua ketua Bambang. Suara ketiga ketua Siwi, wakil ketua Dayang. Suara 4 ketua Siwi, wakil ketua Bambang. Suara kelima ketua
Ketua Siwi, angka ke-6, Ketua IKA Siwi, Wakil Ketua Bambang. Bisa dilihat karena ini sudah terlihat jelas untuk ketua ya. Jadi langsung putuskan saja. Untuk ketua itu adalah Sejawat Siwi. Sedangkan untuk wakil ketua Sejawat Bambang. Ya. Maaf sebelumnya bisa saya minta untuk nama lengkapnya Sejawat Siwi dan Sejawat Bambang beserta gelarnya. Yang mana? Nama lengkap. Oh ya, untuk nama lengkapnya ya? Ya, beserta gelarnya. Ditulis di chat boleh? Di WA kan atau Di WA kah atau disebut ya? Disebut nggak apa-apa. Nah, Panjang-panjang namanya. Atau ditulis di chat aja, atau di WA aja boleh. Nanti dikonfirmasi aja nulisnya di mana. Oke, nanti kita ini Ya, akan kirim secara WA aja, Mbak ya. Sekarang, Mbak? Sekarang boleh. Sekarang Oh, boleh. ya. Di sini apa? Mantau Puspita Siwi. Pembacaannya mana sih, Pak? SST, koma, SST, titik, sendiri. dengan nama teman. Kita meninggal kita. Panjang sekali nama ini. F T R. Terima kasih kepada seluruh anggota yang telah melaksanakan pemungutan suara. Kita telah mendapatkan ketua dan wakil ketua untuk memimpin IV cabang Kapuas Hulu tahun 2022-2027. Pengurus Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu periode 2022-2027. Berdasarkan hasil musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu tahun 2022. A. Hasil musyawarah cabang. Penentuan bakal calon yang telah terverifikasi oleh Presidium.
Ya, di screenshot. Berikut bakal calon ketua, yaitu 1 Siwi dengan bakal calon wakil ketua Bambang. Kedua, bakal calon ketua Bambang. Ketiga, bakal calon ketua Siwi dengan bakal calon wakil ketua Dayang. Keempat, bakal calon ketua Siwi, bakal calon wakil ketua Bambang. Kelima, bakal calon ketua Siwi. Dan keenam, bakal calon ketua Siwi dengan wakil ketua Bambang. 2. Tahap pemilihan. Untuk bakal ketua Siwi dengan wakil ketua Bambang mendapatkan 1, 2, 3, 4 suara, sedangkan ketua Bambang aja hanya 1 suara, dan untuk ketua Siwi hanya 1 suara. Ya, tidak ada suara absen karena semuanya memberikan suara, 6 anggota, pas dengan 6 suara. Kemudian 3 hasil. Hasilnya, Ika Manunggal Puspita Siwi SSTFT ditetapkan sebagai ketua dan Muhammad Bambang Agus Haryanto STR-FTR ditetapkan sebagai wakil ketua pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu periode 2022-2027. Saya kembali ke keputusan pembacaan surat. Keputusan pengurus Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu nomor 07-Muscap 2-12-12 tentang pengurus Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu periode 2022-2027 berdasarkan hasil musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu tahun 2022 menimbang 1. Bahwa dalam rangka menjalankan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia 2022 perlu diselenggarakan musyawarah cabang kedua Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu tahun 2022. 2. Sebagaimana poin 1 di atas, maka perlu dibentuk pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu periode 2022-2027 yang ditetapkan dalam suatu surat keputusan. Mengingat 1. Keputusan pengurus pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia nomor 708-CUP-PPIV-11 Romawi /2017 tanggal 28 November 2017 tentang pengurus cabang IV cabang Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat. 2. Ketetapan Kongres Luar Biasa Fisioterapi Indonesia nomor 001-TAP-KLB-8 Romawi /2022 tanggal 17 Agustus 2022 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Fisioterapi Indonesia. 3. Program kerja IV Daerah Kalimantan Barat tahun anggaran 2022. 4.
Program Kerja IV Cabang Kapuas Hulu tahun anggaran 2022. Memperhatikan sidang pleno musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu tahun 2022 memutuskan 1. Pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu periode 2022-2027 adalah Ketua Ika Manunggal Puspitasiwi SSTFT, Wakil Ketua Muhammad Bambang Agus Haryanto STR FTR. 2. Pengurus cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu periode 2022-2027 berkewajiban menjalankan amanat musyawarah cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu tahun 2022. 3. Ketua dan Wakil Ketua Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu terpilih sebagaimana tersebut dalam butir 1 harus membentuk kepengurusan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak ditetapkan. 4. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan ini akan diatur kemudian dengan peraturan khusus yang dikeluarkan oleh pengurus pusat Ikatan Fisioterapi Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku. 5. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kapuas Hulu pada tanggal 3 Desember 2022. Presidium Musyawarah Cabang 2 Ikatan Fisioterapi Indonesia Cabang Kapuas Hulu tahun 2022. Ketua FTR Ira Andriani, Sekretaris FTR Mega Yusya, Notulen Umi Husna A.M. Davis. Oke. Untuk ketua dan wakil ketua terpilih, saya ucapkan selamat dan semoga membawa keberkahan dan kemajuan untuk kita bersama. Amin. Ya, akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih pada Presidium. Untuk melanjutkan acara selanjutnya yaitu pengukuhan. Izin MC. Ya. MC-nya ganti karena yang ketua terpilihnya Mbak Siwi. Tidak yang masuk. Ganti MC-nya. Karena kan panduan sudah siap, bisa digantikan sementara. Baik, saya melanjutkan acara selanjutnya, yaitu pengukuhan pengurus cabang terpilih dari kedua presidium kepada Bapak Ibu Ketua Ika Manunggal Puspitasiwi SSTFT, Wakil Ketua Muhammad Bambang Agus Haryanto SST FT. Dipersilakan untuk menempatkan diri di depan. Ya, itu ya. Hah? Ya. Serah terima jabatan secara simbolis beserta penyerahan bendera IP dari pengurus lama ke pengurus cabang terpilih periode 2022 sampai 2027. Serah bendera. Mohon jangan lupa di foto yang 8 momen. Bambang foto wakil. Foto Pak.
Oke, Bapak dia. Ya, dibalik nggak Pak? Oh, Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa melengkapi berkas-berkasnya. Ini fotonya ada berapa buah nih di akhir acara. Dari sini. Ada ya? Untuk menempatkan diri di depan. Selanjutnya penyerahan Agung Sarawak cabang dari Presidium kedua pengurus cabang terpilih periode 22 sampai 22. Penyerahan Agung Sarawak. Gimana Kak untuk Penyerahannya. Bagaimana? untuk musyawarah Penyerahan presidium? Agung Sarawak cabang. Ulangi, nggak dengar. Penyerahan hasil musyawarah cabang dari Presidium kedua pengurus cabang terpilih periode 2022 sampai 2023. Itu pre-memori karena kan presidiumnya nanti kami yang akan mengerjakan dan oke, kembali mengirimkan ke pengurus yang baru. oke, oke. Ya. Sip, kalau gitu. Terima kasih untuk ketiga presidium. Silakan membeli ke tempat sebelumnya. Baik, sudah kembali. Kita ketua dan wakil ketua. Nah, Di fotonya. Fotonya. Ada sambutan. Fotonya Mbak Siwi dengan ini Bambang. dengan Pak Mas Bambang udah. belum. Hmm. Foto Pak. Tapi Bambang. Kemudian foto dari Pak Semua Abdul Razak mewakili presidium untuk menyerahkan bendera ke Mbak Siwi. gimana Kak? Udah. Pertama Foto. foto Mbak Siwi sama Mas Bambang berdua. Hmm. Kemudian foto Pak Abdul Razak menyerahkan bendera ke Mbak Siwi. Eh, Bambang presidium berarti ya? Seolah-olah penyerahan dari Pak Abdul Razak ke Mbak Siwi, presidium ke pengurus baru kan? Yang presidium siapa yang seolah-olahnya itu? Pak Rajak atau Bambang? Pak Rajak. Yang ketua lama? Ya, itu udah satu foto udah Mbak Siwi. Ketua lama tuh udah satu foto. Pak Rajak menyerahkan bendera ke Mbak Siwi. Bambang? Yang kedua pengurus. Yang Bambang ke saya? Bambang ke Mbak Siwi kan nggak ada. Oh, Foto itu ya. foto ya. Pengurus baru ya. Ini sama Pak Bang dulu. Foto dulu pengurus baru, kemudian foto pengurus lama dengan pengurus baru. Nah, kemudian foto pengurus lama dengan pengurus baru kan bisa double tuh. Jadi pengurus lama menyerahkan bendera ke pengurus baru. Karena presidium kan nggak ada. Ini Bang. Tapi tadi Nah, ini yang belum ya. ya, Satu, dua, tiga.
tiga. Satu, dua, nanti kan bawa mana yang mau. Oke. Oh, tidak ya. Lagi. Satu, tiga. Oh, ini lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Paham? Udah. Pas nggak? Ya, usah sedikit emang. Dah selesai, Mbak. Apalagi habis itu? Sudah penutupan dengan MC? Alhamdulillah. Acara pada hari ini, mari kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh sejawat Pak Derajat. Silakan. Baiklah, untuk menutupi acara daripada musyawarah cabang Kapuas Hulu pada hari ini, kami akan menutupi dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ala alihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan selesainya acara musyawarah cabang Ikatan Fisioterapi Indonesia cabang Kapuas Hulu pada hari ini, kami mengharapkan keridhaan-Mu untuk kedepannya supaya profesi kami semakin maju dan berkembang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbil azim wassalam ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kita foto sama-sama ya Mbak Ella ya. Foto bersama Bu Pak, foto bersama semua yang hari ini 5 orang. Ini maju ke sana. Ya itu Pak, biar nampak tulisannya Pak, spanduk kita yang keren tuh Pak. Oke. Ini meja lagi kan? Dengan ditutupnya acara ini, saya selaku MC dan mewakili panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kegiatan partisipasi dan kerjasama kegiatan tahun 2002 pada hari ini. Lalu apabila saya sampaikan kegiatan tanpa kesalahan dan kekurangan. Akhir kata wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat Mbak Siwi. Selamat Mbak Siwi. Makasih. Mbak Siwi, saya minta dong fotonya berdua sama Bambang untuk di-share sama PD nih ke grup Kalbar biar tahu ya. Ya. Selamat bergabung Mbak Siwi ya. Minta rela. Minta rela nih, aku bingung nih bahasanya lupa ya artinya apa. Hai Inga. Lagi sibuk. Suami gimana? Masih belum bisa jalan.